saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau dibilang kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat enggak. Nggak rusak ya? Enggak. Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu remuk, udah ngelantre gitu tuh Pak. Oh begitu? Ya. Oke. Tanda-tanda trauma tumpul. Apa? Ya udah, ini visumnya ini sudah mana tadi? Ya. Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena benda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang nih, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba betul. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, mau izin Pak. Ya silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Ya, siap Bang. Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia Bang. Oh begitu ya? Jadi penyidik ya sekarang. Ya. Sudah dilaporkan, oke. Jadi tidak benar Dede, Tidak benar. Bapak yang nyuruh berbohong. Oke. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim Pak. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali beberapa menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di BAP dan diwawancara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Lu gue batu gara-gara lu ah. Kalau saya gini Pak, Ini Pak. kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B? Ya para pelaku ya. Merek motornya apa? Nio. Yang merkosa duluan siapa? Bahkan ada pelaku itu mengatakan, aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP. Segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya di penyidik Bang ya. Bapak sendiri pribadi? Ini Kan Peggy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede. Bukan. Dede. Aib. Siap. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Betul.
Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu apa? Andi sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra peradilan atau bukan? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Disebutkan. Disebutkan terpidana. Kemudian keluarga tersebut dilakukan pengembangan kalau saya mau penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak? Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar puas lah, biar kita nanti gue lu jangan tuduh gue ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gue dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Bupati Cirebon. Bukan dong, kamu tuh. Yang mana yang Indramayu? Yang dibilang 7 miliar. Iya, bukan Cirebon. Bupati Cirebon ya? Bupati Cirebon. Yang nuduh gue nyogok, gue lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin gue disogok. Apa? 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 Ya justru makanya ini saya mau tanya, nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada Saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa kami baik-baik saja dan akan mencarikan. Awalnya saling curiga. Ya, sekarang pun masih dikit. Siap, Bang. Habis ini harus makan bareng nih, Bang. Kami gentong. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak-anaknya meninggal tidak wajar, saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana. Ya. Sampai di sana sebagai seorang pendekat hukum, dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Ya, saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim. Betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan reskrim ya untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih, Bang. Pak Rudiana, Aep dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP. Memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Nggak tahu. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Karena melaporkan dari itu tindak pidana terhadap pelapor. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aep tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Itu dianiaya. Saya lihat langsung dari mulai luka di dahi yang ke dalam, terus gigi hancur, ini rahang patah. Ya. Belakang ini patah. Ya. Terus kemudian ada biru di sini. Ya. Belakang dan kiri juga kena pukulan. Ya. Untuk belakang tadi kalau kecelakaan itu ada baret, Bang. Ya. Ya. Ini ada. Ini ada terus seperti kena tutup. Ya. Kaki kanan itu patah. Apanya? Beneran kaki belakang patah. Ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah, kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Saya saksi, Pak. Di pra peradilan kemarin? Enggak, di pra peradilan. Harusnya ya. Kan itu kan perdebatan kan? Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan? Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah Ada perbuatan pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Ini wartawan ini monjong semua nih pada seenaknya aja nulis. Ada Bapak, bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Nggak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Aduh, saya
Bintara. Ya. Mungkin saya mau. Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Logika sepertinya tidak masuk akal. Tidak masuk ya? Ya, mungkin Bang Mari bisa menyampaikan. Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak, Bang. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu, Bang, logikanya. Hah? Susah diterima logikanya, Bang. Gitu ya? Iya. Apalagi emang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau di mana? Itu Ya. dia yang kita. Ada nggak di situ cucu jenderal yang anaknya bertugas di situ? Di Cirebon? Nggak ada. Ya kalau dia jenderal ngapain di Cirebon ya? Hah? Pasti di CBD ya nggak? Hah? Biar bisa berdansa ya nggak? Ya? Oke, silakan pertanyaan sekarang. Anda bebas bertanya kepada Pak Rudiana. DPO itu jangan ditanya ke beliau, tanya ke penyidik dong. Yang menetapkan DPO siapa, kan bukan Rudiana, Mas. Baiknya pertanyaan itu ditanya kepada penyidik pada saat itu. DPO-nya mereka dapat dari mana? Itu kan hasil pengembangan penyidikan. Ya jangan tanya Pak Rudiana. Nanti kalau Pak Rudiana jawab, ya berarti kecurigaannya menguat bahwa Pak Rudiana menyidik dong. Nah, jadi itu nggak bisa dijawab oleh Pak Rudiana. Tanya ke Polda atau Oke, Polres. kalau gitu ada pertanyaan kunci nih. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara Dewi sama Pak, Ya. mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengajaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talu, yang ingatkan betul itu motornya dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si Peggy gitu loh? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat empat orangnya, Apa orangnya? ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dan jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama AF, sekitar jam 16 saya telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang hari itu malam itu sedang berkumpul di depan sampai 11. Ya. Dan datanglah kami ke sana, yang dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, lalu kemudian mereka melakukan kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar tersebut itu dilakukan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? tidak ada. Karena Itu katanya disiksa, pada saat digoreng atau apa tuh? saya nyerahkan ke reskrim, posisi masih itu kami foto, ada dokumentasi. Itu kan para pelakunya ini dong. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Dan posisi masih utuh. Bukannya itu tidak ada penilaian. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Itu pada saat kami berempat mencari informasi dan mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas ke Alfamart saya coba cari CCTV, tapi tidak ada CCTV itu. Kemudian itu Alfamart saya melihat Aib sama dia nongkrong depan. Oh, jadi Itu samperin. Campari di interview gitu ya? Artinya semua orang yang kami tanya Bang, namun Aib sama dia lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang dibangun tegakkan memang seperti saya katakan, CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan, perumahan Segadan. Dan itu juga saya sampaikan penyidik karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV bisa mengarah ke saya, mengarah ke jalan raya aja. Oh gitu. Dan saya tidak mengambil karena penyidik Bang. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO. Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Andi sama Dani Bang. Siapa? Andi dan Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Keterangan para persidangan, saya tidak banyak. Cuman yang saya tahu pada saat kali mereka bahwa menyebutkan yang ada 3 orang yang belum diamankan. Ya. Ini si Peggy alias Pedro, satu lagi si Dani. Dani sama pilih sekarang. Kita sebutkan nama dan alamat. Oh gitu. Setelah itu penyidik lah yang menggali lebih lanjut. Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? Sebelah ya? Sebelah. Sebelah kan? Benar itu Pak? Kalau berdasarkan keterangan terpidana, benar Pak. Karena mereka yang menyampaikan pada saya. Begitu. Silakan bertanya lagi. Pak, soal
tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal bersama Ain, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal ya. Ya, itu silakan saja. Namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Selama ini kemana aja, Pak? Saya bekerja sebagai Kapolsek, tentunya pagi. Nah, ini pertanyaannya, kenapa Bapak menghilang lama waktu? Sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi, karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Kenapa Pak? Mungkin tidak menghilang Pak ya. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak. Siap. Karena memang setelah ini ramai, karena saya kebetulan jujur sebagai polisi aktif. Bapak kehilangan jabatan? Yang mana tidak Bang, yang mana harus taat dan memang saya harus taat Pak aturan gitu aja. Akhirnya tidak ada apa-apa yang meninggal. Apa karena orang jadi curiga? Oh, bentar-bentar pelakunya adalah cucu jenderal. Bapak takut begitu? Tidak Bang. Oh tidak. Tidak Bang. Tuh, mampus deh. Jawablah. Artinya selama ini terbentur aturan ya Bang? Begitu Bang? Bukan terbentur aturan. Artinya saya seorang polisi yang selalu taat. Dari beberapa keterangan ada yang seperti saksi di sini. Menangkap. Saya sudah sampaikan tadi Bang Bariman, saya nggak nangkap ya. Saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu mereka pelakunya. Tidak ada. Pak, Bapak itu kan ada ngomong yang di itu ada foto motor ya Pak ya? Apakah ada surat motor itu sama siapa dan sudah diajukan ke apa pada saat sidang sebelumnya? Dan di bukti itu ada nggak Pak surat dan motor itu? Siapa aja? Kalau itu nanti penyidik aja Pak ya. Saya nggak tahu kalau sana. Saya hanya pelapor aja sih ya. Lebih jauh pelapor itu penyidik aja. Ya. Nah, tapi ada pertanyaan. Waktu yang Peggy yang sekarang sudah bebas, Bapak kan pelapor dan Bapak polisi. Siap. Sempat nggak mendatangi informasi Peggy ini? Bapak kan sebagai orang tua pasti tahu dong siapa pembunuhan gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy ini? Setelah saya menyerahkan para terpidana ke penyidik Bang, semuanya saya percayakan ke penyidik. Nggak gitu loh. Siap. Nggak bisa begitu saja. Apa kehilangan anak? Bapak merasa nggak ada nama Peggy? Kenapa? Kalau gua bakal gua cari sampai ke kubur. Bapak tahu nggak nama Peggy itu dan nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumahnya? Belum pernah menuduh Peggy ya, hanya untuk menanyakan dulu. Kan ada nama-nama termasuk Peggy. Katanya dulu sudah pernah penyidik mendatangi rumah Peggy kan? Dan motornya. Berarti Bapak pernah dengar dong bahwa ada nama Peggy. Bapak sebagai polisi dan yang kematian anak melihat ada bernama Peggy tapi tidak nongol DPO padahal alamatnya ada, pernah nggak Bapak datang ke rumahnya? Sekarang sampai mohon izin bahwa saya mempercayakan semuanya pada penyidik yang bergerak. Apa? Betul Bang. Dengan saya sudah mengamankan yang 8 dan kemudian 7 dari terpidana, satu kata penyidik itu tidak cukup untuk dipulangkan. Akhirnya setelah itu saya penyidik semua. Penyidik yang Silakan ada lagi. Tadi saksi ada yang membawa itu saya nggak tahu karena saya pelapor. Untuk hal lain mungkin nanti lebih ke penyidik atau humas itu ya. Kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang. Kalau saya bohong. Itu tahu tuh. Malah dan juga berarti tidak benar berarti Pak? Itu tidak benar. Pak, yang untuk awal kecelakaan yang 22.30 itu Pak, katanya ada kecelakaan di jembatan tahun jam 22.30. Itu saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemarwet jam 23.00 bahwa anak saya di Marmayat karena kecelakaan. Jadi 22.30 itu Bapak belum tahu siapa Pak? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas kesalahan. Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan Bang, Ya itu penyidikan, maksudnya kepentingan walaupun memang saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan Bang. Namun sudah saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau rezeki. Intinya Bapak setuju dibongkar pun tidak untuk penyidikan, setuju? Kalau buat penyidikan malah. Oke, apalagi lo bonyong-bonyong terkait buatan hormat terkait Dede yang katanya kesaksian palsu itu kan di 48 KUHP itu katanya akan nggak ada kesaksian palsu, siapa yang bilang? Karena dia nggak datang kok. Jadi soal nggak datang ini dalam salah satu media keceplosan tuh si lawyernya Dede. Jadi dia bilang Dede dipanggil oleh pengadilan
tidak datang ke persidangan sudah dipanggil persidangan, pidana lagi itu mas. Nah, ini kita mencari tahu nih, kenapa dia tidak datang, apa alasannya waktu itu dia tidak datang ke persidangan. Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh Deddy Mulyadi secara lebih aneh lagi, gitu ya. Jadi ini nggak ngerti juga saya menjadi gubernur apa menjadi kapolda sebenarnya ini orang. Jadi mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terbukti sampai sekarang. Itu hanya omongan di medsos. Ya, harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong dirinya ke persidangan. Ya. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu medsos yang itu mungkin apa tuh pencemaran nama baik itu. Ya. Akan terus. Nggak mau berdamai. Saya selaku manusia seperti saya, jika memang ada komunikasi yang baik, masalahnya. Tapi ini menyangkut anak Bapak dipina kok masih. Baik. Gimana itu pengacaranya? Enggak, Oh ini Bapak almarhum kok baik banget sih. Enggak, Bang. Kalau kita nggak ada. No mercy. No mercy katanya. No mercy. Yang ada, yes Lamborghini. Ya, les yang begini, ayo kita.